Pertandingan sengit akan terjadi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada laga ke-7 Grup C antara Indonesia versus Australia. Laga ini akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis 20 Maret 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim untuk menjaga harapan lolos ke putaran berikutnya. Pada klasemen sementara, menunjukkan bahwa Australia berada di peringkat kedua, dengan nilai 7 dari hasil 1 kali menang dan 4 kali seri. Sedangkan, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan nilai 6 dari hasil 1 kali menang dan 3 kali draw. Sementara itu, di grup C tertinggal 1 slot, setelah Timnas Jepang mengumpulkan nilai yang tidak terkejar lawan-lawannya. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan pada laga ini? Apakah Timnas Indonesia ataukah Australia? Marilah kita simak ulasan berikut. Persaingan Timnas Indonesia versus Australia bermula dari pertemuan perdana pada tahun 1967. Catatan sejarah menunjukkan dominasi Australia atas Indonesia dan sulitnya Indonesia bersaing dengan Australia. Statistik pertemuan menunjukkan, dari total pertandingan resmi sebanyak 20 kali, Indonesia hanya meraih 1 kali kemenangan serta 4 kali seri. Sementara, Australia mencatat kemenangan sebanyak 15 kali. Dalam jumlah gol pun berbeda jauh. Indonesia hanya mencetak 8 gol, sedangkan Australia mencetak 42 gol. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia terjadi pada 30 Agustus 1981 dalam kualifikasi Piala Dunia 1982. Indonesia menang tipis 1-0. Setelah itu, Indonesia banyak menderita kekalahan. Namun demikian, dalam pertemuan terakhir di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata di Jakarta, 10 September 2024. Menghadapi Australia, yang notabene merupakan salah satu kekuatan utama sepak bola Asia yang menempati peringkat 24 dengan poin 1571,29 pada ranking FIFA per Juli 2024, dan sementara, Indonesia yang berada di peringkat 133 dengan poin 1108,73. Timnas Indonesia berangkat ke Sydney lebih awal di bawah pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert yang dibantu 3 asisten pelatih yaitu Ales Pastor dan Denny Lanzaat serta Gerald van den Burg. Tidak hanya itu, Timnas juga didampingi penasihat teknis Jordi Cruyff. Erick Thohir menyatakan Timnas Indonesia berangkat ke Australia pada Minggu malam, 16 Maret 2025. Walaupun ada yang berangkat pada 15 Maret, Patrick Kluivert memastikan pemain akan langsung berkumpul di Sydney. Untuk menghadapi Australia yang berperingkat lebih tinggi, Patrick Kluivert telah memanggil para pemain Timnas, baik yang bermain di luar negeri maupun yang bermain di liga domestik dan melakukan beberapa sesi latihan. Para pemain Timnas itu diantaranya 1. Martin Paes 2. Nadeo Argawinata 3. Hernando Ari 4. Emil Audero 5. Kelvin Verdong 6. Shane Patinama 7. Pratama Arhan 8. Sandy Walsh 9. Eliano Rejders 10. Kevin Dix 11. Rizky Ridho 12. Jai Idzes 13. Justin Hubner 14. Mes Hilgers 15. Muhammad Ferrari 16. Jordi Amat 17. Dean James 18. Marcelino Ferdinand 19. Ricky Kambuaya 20. Ivar Jenner 21. Tom Haye 22. Nathan Choyaon 23. Joey Pelupesi 24. Ula Romeni 25. Ramadan Sananta 26. Rafael Struik 27. Hoki Caraka 28. Ragnar Oratmangoen 29. Septian Bagaskara. Timnas Garuda datang dengan wajah baru ke Australia. Mulai dari staf kepelatihan yang kini diisi oleh Patrick Kluivert dan rombongannya, hingga komposisi pemain. Jadi, tak ada lagi alasan untuk tidak meraih poin di kandang lawan. Walaupun untuk sementara, Australia duduk di peringkat kedua dengan 7 poin, kesempatan Indonesia untuk memenangkan pertandingan tetap terbuka. Hal ini tak lain adalah karena Timnas Indonesia akan datang dengan wajah baru, mulai dari staf kepelatihan yang kini diisi oleh Patrick Kluivert dan rombongannya, hingga komposisi pemain.
Selain beberapa pemain yang sudah ada, tambahan 3 pemain baru yang diproyeksikan yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Ben James. Tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan buat Indonesia, tapi juga sulit dianalisa dan diantisipasi Australia. Selain itu, dalam pertarungan ini, timnas Australia banyak dihantam badai cedera. Di antaranya 2 bek andalan mereka Harry Souttar yang mengalami cedera putus tendon Achilles dan Alessandro Circati yang menderita cedera ACL. Dalam pertandingan kandang, performa Australia ternyata juga tidak begitu baik. Dari 3 pertandingan kandang terakhir mereka, Australia hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan sekali kalah. Australia bahkan sempat dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri pada September tahun lalu.